Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Fayayul hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah memberikan segala nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bersama-sama bisa bermuajahah melalui media sosial ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi keutamaan dari kita semua dalam hal syiar berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala catat sebagai orang-orang yang pandai bersyukur kepada segala nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmatnya Allah tambahkan untuk kita semua. Salawat berserta salam senantiasa Allah limpahkan kepada paduka alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga, para sahabat dan para pengikut ajarannya hingga akhir kiamat. Dan mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya mendapat syafaatul udba yaumil jaza, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada beberapa hal yang dapat saya bagikan untuk para jemaah rahimakumullah di masa pandemi COVID-19 saat ini. Allah dengan tegas di dalam Al-Quran bahwasannya Allah akan menibakan, akan menguji kepada seluruh manusia ciptaannya dengan suatu ujian di mana manusia harus memiliki keimanan dan ketakwaan yang lebih dengan ujian tersebut. Seperti dikutip di dalam surah Al-Kahfi, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menciptakan apa yang ada di bumi ini adalah perhiasan. Dan Allah dan kami akan menguji siapa saja yang amalnya paling baik. Dengan ujian tersebut, Allah Subhanahu wa taala membagikan ilmu kepada kita sekalian. Konsep yang saya ingin sampaikan kepada jamaah rahimakumullah adalah apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal. Yang pertama adalah mantapkan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran di sini bukan berarti kita pasrah, tapi sabar melakukan hal-hal yang terbaik dengan ikhtiar. Salah satunya di masa pandemi 19 ini kita harus lebih aktif melaksanakan protokol kesehatan. Yang pertama, mencuci tangan sesering mungkin. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi
kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas, membatasi aktivitas. Itu adalah ikhtiar kita. Yang kedua, kita dengan kejadian pandemi COVID-19 ini harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur ini adalah jembatan buat kita untuk selalu muhasabah diri. Ternyata di dalam diri kita itu banyak kekurangan. Kejadian ini merupakan Allah mencintai kepada kita. Harusnya dengan cinta Allah ini kita bersyukur dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah sebaliknya. Dengan kejadian ini manusia semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menibakan, akan menjatuhkan, akan mendatangkan azab yang lebih besar. Tetap kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nasihat. Dan yang ketiga, kita harus ikhlas bahwa orang-orang yang bersabar, orang-orang yang bersyukur adalah gambaran orang-orang yang berikhlas. Orang yang ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tanda orang-orang yang muttaqin. Keikhlasan merupakan jalan seseorang untuk melapangkan dada. Bila mana kita melakukan kesabaran, melakukan rasa syukur kita, dan juga keikhlasan kita pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah janjikan. Yang pertama, Allah janjikan ketenangan dalam hidup manusia. Selalu bersabar, selalu bersyukur. Allah janjikan ketenangan di dalam hidup seseorang. Yang kedua, orang yang selalu bersabar, orang yang selalu bersyukur, orang selalu ikhlas dalam amaliyah kesehariannya, Allah janjikan kebahagiaan dunia wal akhirah. Coba bayangkan, kalau kita tidak sabar, tidak bersyukur, tidak ikhlas, maka ketenangan pun akan hilang, kebahagiaan pun akan hilang. Begitu jelas Allah jadikan sebuah musibah merupakan rasa cinta kepada manusia. Jangan terlalu jauh kita dengan hal duniawi. Insya Allah dengan kesabaran, keikhlasan, rasa syukur kita, Allah sudah janjikan ketenangan, kebahagiaan. Dan yang ketiga, Allah janjikan keberkahan di dalam hidup kita. Berkah, ziyadatul khair, menambah kebaikan. Tambah terus kebaikannya, meningkatkan ubudiyahnya, meningkatkan amaliyahnya. Tidak ada sesuatu yang dia takutkan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mudah-mudahan nasihat ini, tausiah ini bermanfaat atau berkhusus untuk diri pribadi. Berpegang teguh kepada rasa kesabaran, berpegang teguh rasa syukur, berpegang teguh pada ikhlas, kita akan meraup
ketenangan di dalam hidup, kebahagiaan di dalam hidup, dan keberkahan di dalam hidup. Rupanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.